Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setia Tani TV. Oke, pada kali ini kita akan mereview peternakan kambing yang berfokus pada breeding atau budidaya peternakan kambing. Baik, di sini kami bersama pemiliknya. Baik, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Mas. Baik, perkenalkan nama saya Konstantino Andara. Tepatnya di Bumisari untuk Kecamatan Gunung Sugi. Baik, untuk peternakan namanya apa Mas? Mungkin sampai saat ini belum memastikan untuk ngasih nama kandang. Mungkin disebut kandang belakang kebun kopi. Wah, siap, karena banyak pohon kopinya Mas ya. Ya. Oh, ini disipilkan dulu. Baik, berhubung kandang masih baru ya Mas ya, kata sampean ya? Ya, masih kurang lebih 1 bulan lah. Masih 1 bulan. Untuk kesibukan selain pelihara kambing apa Mas? Mencoba kecil kayak bisnis kecilan hasil bumi. Apa itu Mas contohnya Mas? Itu seperti jual beli padi milik petani, kita oper ke pabrik. Masya Allah. Untuk usia masih berapa Mas? Sekarang baru masuki umur 19 tahun. Masih muda banget Mas. Masih SMA atau gimana nih Mas? Sekarang masih lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Masalah masih kuliah aja udah kepikiran usaha gini-gini ya sobat-sobat tani sekalian. Baik, bisa diceritakan Mas awal mula kepikiran buat kandang kambing ini seperti apa Mas? Ya, sedikit ada rezeki, berpikir kalau uang bagaimana biar jalan dan terus berkembang. Ya, contohnya salah satu inilah, kita larikan kambing, siapa tahu dan semoga ya bisa berkembang lebih cepat dan untuk hasil yang indah lah. Jadi untuk perputaran uang itu tidak diam, jadi kita putar lagi supaya uang itu lebih berkembang lagi. Amin amin amin. Jadi jangan sampai uang itu diem ya Mas ya, karena kalau uang diem itu tidur. Iya benar, nggak berkembang, jadi kita rugi. Apalagi kan sekarang semakin tahun itu inflasi ya Mas ya. Ya, inflasi. Nah benar, kita harus kembangkan uang itu jangan sampai diem dimanapun sektor usaha. Kalau Mas Tito ini berarti di peternakan mulai jalan, kemudian di pertanian Mas ya, jual beli hasil bumi. Ya, hasil bumi. Gabah. Untuk sekarang berapa ekor Mas kambingnya Mas? Untuk sementara ini masih 9. Masalah. 7. Oh, 7 ekor. 7 ekor. Jadi ini tujuannya sebetulnya untuk pembesaran atau untuk peranakan Mas? Untuk sebenarnya sih untuk peranakan atau peternakan lah terusnya. Untuk peternakannya berarti dianakin nih Mas ya, peranakan ya? Iya. Atau kiranya breeding ya sebutannya. Oh, jadi untuk kandang ini Mas, boleh sedikit cerita ini bahannya kemudian semua ini dikerjakan sendiri atau gimana Mas? Ya, yang pertama kita minta bantuan tukang yang lebih ahli dalam ukuran meter ke meter, dan seterusnya kita meminta bantuan tenaga tetangga untuk membantu menaikkan kayu-kayu dan atap-atap ini seperti ini. Ya kan kalau cuma 1-2 orang itu kurang, jadi kita membutuhkan tenaga tetangga sekitar. Kalau di total ini Mas untuk semua ini habis berapa Mas untuk kandangnya Mas? Ya kurang lebih 10-an ada lah. Masya Allah, 10 juta. Iya. Ukuran kandangnya berapa Mas? Ini sekitar 12 meter. 12 meter. Untuk kandang yang dibuat ini masih 8 meter. Oh, berarti ini panjang 4 meter ya? Iya, 4 meter. 4 meter ini 4 4 meter. Jadi baru jadi 2 plong. Jadi totalnya berapa meter Mas? Sekitar 12 meter. 12 meter. Jadi sangat luas ya. Di sana juga masih luas. Sobat-sobat tani itu bentengnya sampai pol sana. Sangat sesuai untuk ternak lah intinya. Totalnya 10 jutaan. Jadi investasi jangka panjang ketemunya ya. Iya. Daripada 10 jutanya untuk main slot ya, langsung habis. Lebih baik kita puterin di sektor peternakan, lebih positif di jangka panjang. Oke, untuk yang sekarang ini diisi kambing apa aja ini Mas? Untuk sementara masih kambing Prambon. Prambon ya. Kambing kayak mana Mas? Ya itu masih lokalan kampung, jadi kayak standar kampung lah untuk Prambon. Kalau kelas-kelasnya kita dia kan larinya ke PX atau ke Bur dan Etawa. Cuman ini masih Prambon, kampungan. Lokal kampung. Oke.
Baik Mas, oh ini pakannya beli atau gimana Mas? Saya sementara ini belum pernah beli, cuman karena kali masih sedikit, jadi pakan menggunakan tanaman sendiri, yaitu daun singkong. Biasanya juga melakukan silase, cuman sekarang masih sepi untuk tanaman singkong, jadi dikit-dikit lah untuk pakan. Kita langsung cari, langsung kasih pakan. Biasanya kalau lebih banyak itu ya saya silase dulu. Silase itu digimanain Mas? Kalau silase itu seperti kita dapat daun-daunan hijau-hijauan itu sejenis kayak seperti fermentasi. Cuman kalau silase itu tanpa bahan kimia ataupun bahan tambahan, mungkin sekitar cuman garam sama dedak. Mas itu sih. Terus kita tutup pakai gentong tanpa kedap udara. Ada contohnya nggak Mas silase? Kok sekarang udah habis contohnya. Udah belum habis. Ada. Oh, udah habis. Silase jadi intinya kalau kita banyak stok pakan sehingga kita bisa pakai di kemudian hari kalau kita pas nggak sempat ngarit ya Mas ya? Ya benar-benar. Kalau masih pakan sepi ataupun sepi orang panen singkong itu kita bisa gunakan silase itu. Jadi kalau waktu musim panen raya itu kita manfaatkan buat ambil banyak-banyak pakan, terus kita silase untuk namanya itu bank pakan untuk persediaan waktu nggak ada pakan ataupun musim kemarau. Masya Allah. Berarti sekilas Mas dari awal tadi kan sedikit saya ini kan untuk modal yang paling besar itu memang dari kandang ya. Berarti operasional harian kayak pakan tuh memang nggak ada ya. Kita Kalau cari pakan, sendiri ya. Sementara biasanya belum ada sih untuk biaya pakan. Cuman kalau nyari ya paling kita cuma butuh bensin itu aja. Bensin ya. Ya. Oh bensin kan kita sembari jalan sehari-hari itu dihitung ya, nggak usah dihitung lah ibaratnya ya. Nggak kehitung lah. Berarti bisa dibayangkan sobat-sobat tani sekalian atau anak-anak muda bisa dibuat motivasi ya, daripada tadi duitnya untuk main ke sana ke sini, untuk nyelot, untuk ngegame, apa enak diputerin di sektor usaha peternakan. Kita invest jangka panjang ya, walaupun nggak langsung menghasilkan ya ini setahun 2 tahun kemudian saya yakin sudah besar ini. Apalagi yang ngurusin sangat apa istilahnya telaten lah. Nah begitu. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk anak-anak muda di sana biar bisa apa ya istilahnya mengikuti jejak sampean Mas. Ya pastinya sih untuk anak muda sekarang, jika kita punya uang sedikit ataupun banyak, kita larikan ke investasi ataupun sejenis untuk jangka panjang lah, ketimbang kita buat sekarang udah bukan musimnya untuk memikirkan gengsi ataupun gaya hidup. Jadi kita gimana caranya mumpung masih muda, tujuannya untuk masa depan. Dan saja. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Mas. Semoga sharing-sharing dari sampean dapat membantu, dapat memotivasi teman-teman petani di sana, sobat-sobat muda, sobat-sobat yang masih apa istilahnya seneng-senengan main ke sana, main ke sini, nge-game segala macam, jadi bisa untuk motivasi Mas ya. Amin. Jadi sedini mungkin kita harus apa gerak untuk usaha. Mungkin segitu. Terima kasih banyak Mas. Ya sama-sama. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.